Ada satu riwayat yang ini jarang diungkap ya. Iblis itu kan dilaknat oleh Allah satu karena dia nggak sujud sama Nabi Adam sebagaimana di Al-Quran. Dua, iblis itu dulu sebelum dilaknat ketika selesai ibadah tidak pernah seumur-umur baca Alhamdulillah. Yang ketiga, ada riwayat ini, iblis itu kalau Nabi kita Muhammad SAW uridat alaihi, dunia ini ditawarkan sama Nabi. Pernah satu malaikat dalam riwayat itu disuruh oleh Allah nawarkan dunia. Wahai Rasulullah, itu gunung saya disuruh oleh Allah untuk dijadikan emas agar engkau bisa pakai untuk berdakwah ya Nabi. Nek cara kula jenengan wah cocok iki. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla darki wa ya ahla batin wa ya ahla nawbati wa ya ahla nur, amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mentakdir dan memilih kita untuk bisa hadir sama-sama kita niat i'tikaf di masjidnya Allah, dan juga sama-sama kita niat untuk thalabul ilmi, mencari ilmunya baginda Rasulullah SAW, menghidupkan ilmunya Nabi, warisannya Nabi. Semoga duduknya kita di majelis ini karena mempelajari ilmunya Nabi, kelak kita semua diizinkan dan didudukkan oleh Allah bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita semua beserta seluruh keluarga kita diberi panjang umur, sehat walafiat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada hadis yang ke-31. An Abil Abbas Sahl bin Sa'din As-Sa'idi, dari sahabat Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, yang manakibnya sudah kita bahas di pertemuan dulu. Radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ja'a, datang, rajulun itu seseorang, ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Abul Abbas Sahal bin Sa'ad menceritakan saat itu ada seseorang yang datang ke Nabi. Faqala, kemudian seseorang tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, dullani, tunjukkanlah aku, ala amalin, atas suatu amalan, idza amiltuhu, ketika aku mengamalkannya, ahabba, maka pasti, pakai sigat fi'il madhi. Kalau dalam nahwu santri itu ini ahabba yuhibbu, ahabba fi'il madhi bermakna litahaqquqil wuqu', berarti pasti. Ahabba, pasti mencintai ini kepada aku Allah, itu Allah. Wahai Rasulullah, tunjukkan aku satu amalan yang kalau aku amalkan pasti Allah cinta sama aku. Wahabba, dan mencintai ini aku annasu, manusia, dan aku juga dicintai oleh orang-orang, oleh masyarakat, oleh manusia.
Jadi ini ada seseorang yang datang ke Nabi minta amalan agar dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Faqala, maka bersabda itu Rasulullah SAW, beliau menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah. Izhad, zuhudlah kamu, fid dunya, di dunia. Zuhud itu menghindar, maksudnya menghindar itu tidak tergila-gila dengan dunia. Yuhibbukallah, maka Allah akan mencintai kamu. Nah, di sini bagian pertama hadis ini resep agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah zuhud dari dunia. Zuhud tadi itu menghindar atau benci terhadap dunia. Maksudnya benci tidak tergila-gila dengan dunia sampai melalaikan amalan untuk akhirat. Dia sibuk kerja, panen sawit misalnya gitu. Tapi nek wayahe salat ya salat. Jumatan ya Jumatan. Puasa Ramadan ya puasa Ramadan. Ini namanya zuhud, menghindar, mengurangi alias tidak tergila-gila dengan dunia. Ada yang mengatakan laisa zuhdu alla tamlika dunya walakin az-zuhda alla tamlika dunya. Zuhud itu bukanlah engkau tidak punya dunia, tapi zuhud yang sejati yaitu apa? Dunia tidak memilikimu alias menguasaimu. Zuhud itu bukan berarti kita nggak boleh menguasai dunia, tapi kita tidak dikuasai oleh dunia. Justru dunia ini kita kuasai, kita gunakan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini zuhud. Intinya orang itu kalau punya sifat zuhud, sibuk apapun, sebanyak apapun keuntungan duniawinya, tidak menghalangi dia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, beliau pernah mengatakan, orang itu benar-benar punya sifat zuhud itu kalau dia kerja niku kerjaannya nggak ngalangi dari sholat jamaah, itu berarti benar-benar zuhud. Kalau ada orang kerja sholatnya masih dilakukan tapi jamaahnya nggak bisa, ini zuhudnya sudah lemah itu. Ibarat baterai wis lobet garek 5%, sifat zuhudnya itu tipis. Orang yang zuhudnya kuat itu jamaah nomor 1, tidak mau telat sholat jamaah walaupun sibuk kerja. Itu baru orang yang benar-benar az-zahid, orang yang benar-benar zuhud. Nah, ini berat nih gitu. Nah, kita orang pas kadung sibuk nopo, pas kadung khusuk, khusuk manan sawit, khusuk nopo wis, adzan wis, sholat engko sik wis diundur. Nah, ya setidaknya nek gak iso jamaah ya istighfar, astagfirullah. Ki nek ditinggal ya piye? Wis adoh rumah, jauh rumah, nanti wis tambah repot, akhirnya ndak jamaah. Ya minimal istighfar lah. Gara-gara dunia kehilangan jamaah. Anggap itu kesalahan, bahkan kalau perlu anggap itu sebuah dosa antara kita sama Allah, karena ada jamaah yang begitu luar biasa pahalanya kita tinggalkan gara-gara dunia. Masya Allah, ini zuhud. Kalau orang itu sudah zuhud, maka semakin sempurna zuhudnya, semakin Allah cinta sama orang tersebut. Sebaliknya kalau orang itu sifat zuhudnya ini semakin tipis, lobet kayak baterai lobet tadi itu, maka ya semakin tipis pula cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang tersebut. Ukurannya itu, kalau zuhud kita itu kuat, maka cinta Allah Subhanahu wa ta'ala juga kuat. Nah, semoga kita dijadikan orang-orang yang zuhud. Amin Allahumma amin. Ya latihan gitu. Nah, memang perlu dilatih nih. Seperti taufik oleh Allah kita jadi orang-orang yang bisa zuhud dari dunia. Kemudian
Agar kita itu bisa zuhud, maka ada beberapa langkah yang diajarkan oleh para ulama. Di antaranya kita angen-angen, tentang bagaimana nilai dunia ini. Makanya Nabi ngajak kita untuk mikir. Beliau dalam salah satu sabda mengatakan, "Lau kanatid dunya indallahi tazinu janaha ba'udah masaqa kafirun syarbata ma." Ini yang sering disampaikan. Andaikan dunia ini di sisi Allah bernilai seperti nilainya sayap nyamuk, seberat sayap nyamuk di mata kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan dunia ini kepada orang yang tidak beriman. Wong sing gak percaya Gusti Allah gak akan dikasih dunia walaupun setetes air. Nah, karena dunia ini di sisi Allah gak ada harganya, jangankan setetes air, rumah dikasihkan sama orang-orang kafir. Nah, jabatan diberikan oleh Allah kepada mereka orang-orang yang tidak percaya sama Allah, tapi Allah ngasih mereka dunia sebanyak-banyaknya, menunjukkan dunia ini memang tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan hamahu 'anid dunya kama yadillu ahadukum yahmi saqimahul ma." Ketika Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hambanya, maka hamba tersebut dijaga oleh Allah sebagaimana kita menjaga keluarga kita yang sakit dari hujan, dari air. Anek wong demam kena air niku langsung kademen, langsung bahaya. Maka kita jaga dia dari hujan, dari air, jaga benar-benar. Bahkan kalau perlu ada air yang harus nempel, harus kena untuk membersihkan keringetnya atau apa, airnya harus hangat. Air hangat, tidak sembarangan air, karena sakit. Nah, begitulah Allah itu kalau cinta sama hambanya, Allah jaga hambanya, alias Allah jaga hati hambanya, sebagaimana kita menjaga keluarga kita yang sakit dari air. Allah jaga hati hambanya dari cinta terhadap dunia, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ba'dus salaf, sebagian ulama itu memberi gambaran dunia ini andaikan dari permata, kemudian akhirat itu dari sobekan kain, lap yang nggak ada harganya. Permata sama lap yang murah, tapi permata ini cuman boleh dipakai sebentar. Sama orang dikasih kain, satu kain, maka orang yang berakal pasti milih hak milik daripada hak pakai. Oleh permata didoi-doi dikon mlake sak menit dijaluk, ya mending entuk kain lah walaupun 1 meter. Entuk lap iso manfaat digo mulih boleh, dipakai dibawa pulang boleh. Nah, padahal dunia sama akhirat tuh enggak seperti itu. Akhirat seperti permata, dunia ini kayak kain lap tadi itu. Akhirat seperti permata, dunia kayak lap. Ibarat orang ditawari, kamu tak kasih permata, PN bawa pulang, atau tak pinjami lap, milih ndi? Lah orang nek cerdas yo milih permata, wis dikei larang sisan, mahal sisan. Ini lap murah, terus cuman boleh dipinjam aja, nggak boleh dimiliki. Nah, itu gambaran dunia sama akhirat. Karena itu zuhud terhadap dunia ini tempatnya adalah di hati. Bukan berarti kita nggak boleh memiliki dunia, nggak boleh jadi orang kaya, bukan. Karena itu sebab musabab, ada satu riwayat yang ini jarang diungkap ya. Iblis itu kan dilaknat oleh Allah satu karena dia nggak sujud sama Nabi Adam.
sebagaimana di Al-Qur'an. 2. Iblis itu dulu sebelum dilaknat ketika selesai ibadah tidak pernah seumur-umur baca alhamdulillah. Yang ketiga, ada riwayat ini, iblis itu pernah dikasih oleh Allah dunia, kemudian dunia itu diambil oleh Allah dan dia susah, nyesel, kelangan dunia niku nyesel, sumpek, susah. Akhirnya dengan sebab-sebab inilah dia akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia dicabut dari dia, dia susah. Sebaliknya ada orang yang dibuat contoh oleh Allah yang namanya Qarun, dia dapat dunia yang begitu banyak, seneng, dan akhirnya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sama, dilaknat. Kalau Nabi kita Muhammad SAW uridat alaihi, dunia ini ditawarkan sama Nabi. Pernah satu malaikat dalam riwayat itu disuruh oleh Allah nawarkan dunia. Wahai Rasulullah, itu gunung saya disuruh oleh Allah untuk dijadikan emas agar engkau bisa pakai untuk berdakwah ya Nabi. Nek cara kula jenengan wah cocok iki. Bendino dipaculi, dicuwil, ya, ge dakwah gampang nih. Si masuk Islam ini tak kei sekilo. Wah, sak dunya antri langsung. Long beras murah ya antri apa nek iki emas ya. Tapi Rasulullah nolak. Ndak. Mali walid dunya. Ada apa antara aku sama dunia kok harus tergantung dengan dunia? Mali walid dunya. Masya Allah. Akhirnya beliau memilih dakwah seadanya, semampunya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu disebutkan dalam salah satu athar, dalam salah satu riwayat hadis marfu, man asifa ala dunyan fatadzhu iqtaraba minan nari masirata alfi sanah. Barang siapa yang susah, sedih kalau kehilangan dunia, maka kesedihan hatinya itu termasuk dosa maksiat yang bisa mendekatkan dia ke neraka sejauh 1000 tahun perjalanan. Masya Allah, sedih kehilangan dunia. Waman asifa ala akhiratin fatatsu iqtaraba minal jannati masirata alfi sanah. Sebaliknya, barang siapa yang sedih kehilangan akhirat, sedih kehilangan jamaah, ya Allah astagfirullah kok kayak iso jamaah, ya Allah astagfirullah kok hari ini saya belum baca Quran, ya Allah astagfirullah hari ini saya belum baca sholawat, biasanya saya baca sholawat 1 hari 100 kali misal, ya Allah hari ini kok saya nggak bisa sedekah, kok lupa saya, ya Allah. Amalan-amalan akhirat dia sedih ketika telat, ketika ketinggalan. Maka kesedihan hati ini dihitung oleh Allah ibadah yang bisa mendekatkan dia ke surga sejauh 1000 tahun perjalanan. Masya Allah. Nek sedih kehilangan dunia, HP-ne hilang, motor hilang, sedih. Apalagi sing iki sedih tok lho niki, sedih tok nyesel. Apalagi sing kehilangan dunia, kaget sampai geblak stroke. Kehilangan motor, kehilangan HP, sampai saking kagetnya, saking cintanya sama dunia, sampai pingsan, sampai stroke gara-gara sedih kehilangan dunia. Kayak apa gitu terus? Sedih tok ning ati nyesel, ya Allah kok iso ning piye to kok iso kejadian kayak gini, tadi kok hilang, gimana ini? Itu aja itu sudah, ya Allah, nilainya di sisi Allah. Orang yang sedih kehilangan dunia itu mendekat ke neraka 1000 tahun perjalanan. Orang yang sedih kehilangan amal akhirat, amal ibadah, mendekat ke surga 1000 tahun perjalanan. Makanya ya hati-hati hati kita ini. Hati kita ini kita jaga, jangan terlalu cinta terhadap dunia. Duit hilang ya wis, digoleki semampune, sak isone, ya aja terus neng wong pinter ngene ya, ndak usah digoleki semampune. Kalau ketemu ya alhamdulillah. Kalau misalkan pencurian ada apa, lapor ke polisi, semampunya sudah ketemu lagi alhamdulillah masih rezekinya. Tapi nek gak ketemu ya wis, engko golek neh diganti sama Allah. Di Jogoloyo di Demak itu dulu ada namanya Kiai Tamyiz rahimahullah. Kiai Tamyiz ini
Beliau kakak ipar dari yai saya yang di Demak. Dulu saya mondok di Demak. Itu beliau zaman itu tahun gak enak wis zaman riyen pokoknya. Itu kalau sudah punya sepeda itu kan kayak orang punya mobil zaman itu. Mau sepeda motor mboten enten. Sepeda ontel itu kayak orang sudah punya mobil, kiai. Beliau kalau ceramah kemana, ngisi kemana ya pakai sepedanya itu sudah. Tiap hari ada santrinya, pondoknya besar, santrinya ada yang tiap hari nyuci sepedanya. Nah suatu ketika sepedanya ini hilang, heboh sak pondok, waduh sepedanya ya hilang. Dicari. Beliau cuma senyum aja. Kenapa? Ya diambil pencuri sepedanya. Ya wes tau malah malah santri-santri gak kesel nyuci. Ya wes tau bene. Ya Allah ndak ada susah-susah. Biasa. Hatinya ndak ada nyesel, ndak ada apa. Yo wes malah santri-santri enak, wes gak wes bebas tugas nyuci sepeda. Kok nek rezeki ya tuku meneh. Ya makanya orang-orang saleh dulu tuh kalau berdoa Allah maj'alid dunya fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Ya Allah jadikan dunia itu cuma di tangan kami ya Allah, jangan sampai masuk ke hati kami. Nek ning tangan itu enak, wong dadi wong sugih, nyoh dikasih sana kasih sini. Soalnya dunia di tangan, gak eman. Dunia cuma ada di tangannya, nggak masuk ke hatinya. Beda kalau orang itu dunia ini di tangan plus masuk ngeresep ning hati. Wah, yang pengen eman, mending tak gitu mending tak buat rekreasi keluarga. Eman. Kenapa? Tangan ini sulit untuk memberi, ya karena dunianya ini nggak cuma di tangan, masuk di dalam hati, sehingga emannya tidak karu-karuan. Ya. Karena itu di sini kita diajari oleh Nabi, nek pengen dicintai oleh Allah, pandang dunia ini dengan pandangan biasa. Jangan kita masukkan terlalu dalam ke hati kita. Kalau perlu jangan masuk ke hati, cukup dunia itu kita pegang di tangan kita dan kita permainkan dunia itu untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada pertanyaan, apakah lebih utama mana orang Islam kaya terus kekayaannya dipakai ibadah, sama orang Islam yang dia zuhud, benar-benar mengamalkan menghindar dari dunia secara dohir dan batin, hatinya nggak cinta dunia terus dohirnya dia pengen sederhana aja. Maka ini terbagi 3 kelompok pendapat ulama. Yang pertama mengatakan lebih afdol yang menghindar dari urusan dunia secara dohir dan batin, hatinya nggak cinta dunia plus dia hidupnya sederhana, mangan saonoe, cara wong Jawa riyen mangan ora mangan sing penting kumpul, hidupnya wis digawe nikmat wis mangan telo oke, enek jagung mangan jagung, kayak orang-orang dulu sudah hidup sederhana, ndak kedonyan, ndak cinta sama dunia. Ini afdol menurut pendapat pertama. Ada lagi yang mengatakan enggak, lebih afdol orang Islam yang kaya dan kekayaannya dipakai untuk ibadah, hatinya dijaga, nggak cinta dunia, tapi dia usaha untuk jadi orang kaya. Tujuannya apa? Untuk bantu dakwah, untuk bantu Islam, perkembangan Islam dan kaum muslimin. Ini pendapat yang kedua. Yang ketiga, ulama mengatakan tengah-tengah. Dilihat dulu, dilihat orangnya. Kalau yang pendapat ketiga itu tergantung orangnya. Kalau dia bisa hidup sederhana, gak grundel, dia bisa sabar jadi orang soleh walaupun tidak punya, maka afdol daripada dia kaya lalai. Nah, kalau dia jadi orang kaya soleh dan dia bisa mengusahakan itu, maka itu juga lebih afdol. Ini yang ketiga, ini tengah-tengah. Nah, karena itu intinya tiga-tiganya ini ya benar. Yang penting intinya itu hati kita jangan dikuasai oleh kekayaan dunia. Kalau kita diberi kaya oleh Allah, ya dunia ini kita jadikan wasilah perantara untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek wis usaha kok yo gagal, ya berarti alamat ya takdir jadi gak punya, misalnya ditakdir jadi wong kismis. Ya wes sabar, taat, nanti masuk surga terlebih dahulu. Wong miskin kan masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang-orang kaya. Nah, kalau kita diberi kekayaan harta, maka gunakan harta kita untuk
membantu dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama itu merangkumkan, Pak, sahabat Rasulullah itu terbagi menjadi dua. Ada yang mereka itu memilih hidup sederhana, niru Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kan hidupnya sederhana. Nah, bahkan kadang 2 hari tidak makan apa-apa, beliau belum makan, sampai perut beliau diganjal dengan batu. Hidup beliau sederhana. Kalau mau kaya bisa Rasulullah itu. Cuman beliau memang milih hidup sederhana, milih hidup miskin. Miskinnya itu pilihan. Nah, kita orang kan miskinnya nasib. Ada sahabat yang ahli bisnis seperti Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Nah, ini sahabat-sahabat yang ahli bisnis kaya raya, tapi kekayaannya jor-joran dipakai untuk bantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Sayyidina Utsman itu diriwayatkan ketika perang Tabuk itu menyumbang dana perang sebanyak 1000 onta dan 70 kuda. Saking kayanya ini. Sugih belegedor jor-joran untuk menyumbang dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu, ditambah bi asrati alafi dinar, tambah uang cash sebanyak 10.000 dinar. Sak dinar niku, Pak, zaman sekarang 2 juta sekian kali 10.000, bayangno iku. Ontone wis sakmono akeh, kudane sakmono akeh, duwite sakmono akeh. Maka ya secara manusiawi ini, secara dohir sangat mendukung perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun seneng enek wong sugih kok lomone kayak gini. Nabi sangat seneng dan bangga sama beliau, sampai beliau mendoakan, ghafarallahu laka ya Utsman ma asrarta wa ma a'lanta wa ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Masya Allah ya Utsman, semoga Allah membalasmu, Allah ngampuni engkau dosa-dosa yang tidak tampak, dosa-dosa yang tampak, dan dosa-dosa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dosa-dosamu yang akan datang semuanya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki potret bagaimana para sahabat yang mana mereka kaya raya, tapi sedikit pun harta benda tersebut tidak masuk ke hati mereka. Bayangkan Pak, sampai naga 10.000 dinar, 1 dinar 2 juta sekian kali 10.000 berapa nih? Terus berapa tadi? 1.000 onta. Onta nih zaman sekarang pinten? 40 juta, 50 juta. 1.000. Terus 70 kuda perang, kuda pilihan. Masya Allah. Ini kalau orang itu cinta dunia, gak mungkin keluar sebanyak ini. Wah, sumbang sa-M wis akeh. Sa-M wis go gede. Ini ndak jor-joran bus. Makanya mereka adalah contoh-contoh teladan-teladan kita di dalam memegang dunia. Bagaimana dunia ini dipermainkan, kita permainkan, kita pakai untuk meraih ridho Allah, ridhonya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah nek wong sugih ngene, Pak, done iku lho pondok, bangun pondok orang mikir wis beres tak bangun kabeh terus alhamdulillah, orang mikir pasir, orang mikir apa we. Karena memang kita itu sebetulnya diberi keistimewaan masing-masing. Ulama dikasih ilmu yang kaya. Nah ini yang harus mendukung dakwahnya Nabi. Ada dulu namanya Imam Daqiqul Id. Imam Daqiqul Id itu Ibnu Daqiqil Id, disebut putra tepung hari raya. Julukannya itu gara-gara apa? Pas mau khutbah hari raya di rumah itu stok makanan habis. Makanan orang Arab kan tepung buat roti. Suamiku latan sadaki kol id, hari itu hari id jok lali mau nek mulai tuku tepung entek. Ulama, Pak, ulama ini walaupun tidak punya, di rumahnya sudah tidak ada apa-apa, ketoknya jengker buaya duit akeh ngono. Padahal utangnya ya akeh. Ulama itu walaupun tidak punya, tidak ngetok-ngetok no. Beliau ini ulama besar, pas khutbah sampai di khutbahnya itu ngomong latan sadaki kol id. Omongannya bojone katut dibuat khutbah. Wahai hadirin jangan lupa beli tepung hari raya. Akhirnya kaget orang lu. Saya dijuluki Imam Ibnu Daqiqil Id gara-gara itu.
Karena itu ini adalah potret-potret bagaimana zaman dulu sahabat itu mereka tahu posisi masing-masing. Sing kaya benar-benar bantu Nabi Muhammad, benar-benar digunakan untuk dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini juga sama. Ya, beliau pernah memberikan kepada Nabi sumbangsih, beliau berikan untuk dakwah Nabi berapa ini 4.000 dinar. Sesuai dengan kemampuan beliau, ditambah lagi 4.000 dinar diberikan, tambah lagi beliau setelah dapat uang lagi diberikan lagi 4.000 dinar, kemudian tumma bi khamsi mi'ati faros, 500 kuda diberikan kepada Rasulullah, tumma bi alfin khamsi mi'ati rahilah, kemudian 1.500 tunggangan onta-onta yang dipakai untuk memuat itu alat-alat makan dan seterusnya. Kalau bahasa sekarang niku napa namine konsumsine nggih niku Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ala kulli hal, intinya kita itu kalau diberi dunia oleh Allah jadikan orang kaya, ya alhamdulillah, syukuri kekayaan itu kita gunakan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin, maksudnya untuk apa? Meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita dunia itu kita simpen eman, dek mati, ATM-nya dinikmati ahli waris. Ya nek ahli warisnya soleh, nek gak soleh wae iso buat beli narkoba, main perempuan dan lain-lain. Naudzubillah min dzalik. Intinya zuhud ini adalah urusan hati. Hati ini jangan sampai terikat dengan yang namanya dunia, tapi dunia itu jadikan bekal kita untuk meraih ridho Allah, meraih ridho Rasulullah SAW. Jadikan dunia di tangan kita, jangan sampai masuk sedikit pun ke hati kita. Masukkan, penuhi hati kita kecintaan kepada Allah, cinta sama Rasulullah, sehingga kalau kita dapat dunia kita gunakan untuk menambah cinta kita sama Allah, cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita terhadap agama Islam dan kaum muslimin, bantu masjid, bantu fakir miskin yang sakit diobatkan dan seterusnya sesuai dengan kemampuan kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang hatinya bersih dari cinta terhadap dunia, hatinya diberi zuhud yang kuat sehingga kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.